Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 selaku praktikan laboratorium simulasi komputer tahun 2025. Perkenalkan nama saya Salma Anindita dengan NPM 23032010110 selaku praktikan pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mafanza Pratama Putra dengan NPM 230320101129 selaku praktikan kedua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil software tugas besar kami dengan judul analisis simulasi sistem produksi martabak di UMKM Martabak X dengan software Energy Discrete dan bensin dinamis. Di sini pertama-tama kami akan menggunakan software Energy Discrete terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama eh, adalah membuat new model. Dengan new modelnya itu nanti model name-nya terserah, terus location dari filenya juga terserah. Kemudian model time unit yang digunakan adalah scone atau detik. Kemudian kita langsung finish saja di sini. Nah, untuk langkah awal, kita klik simulasi. Setelah itu, kita gak usah dicentang dari skip eksperimen screen-nya ini. Setelah itu, untuk ngatur waktunya, kita pakai yang stop at specified date. Nah, stop at specified date, bisa atur, karena kita cuma sehari, jadi di sini kita pakai satu tanggal aja. Untuk start date-nya kita di tanggal 5 karena cuma satu hari kita juga di sini juga dibuat juga tanggal 5. Dan untuk jam kerjanya sendiri adalah dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Setelah itu untuk langkah awal kita tutup aja projectnya ini. Nah, awal kita taruh agent type dulu di sini. Kita namain martabak. Next, untuk martabak karena di sini nggak ada makanan, kita pakai box aja di sini. Simulasikan dalam bentuk kotak kardus kayak gini. Setelah itu klik finish. Kemudian yang kedua di sini adalah menggunakan agen tab lagi, yaitu adalah operator, operator atau sebagai pekerja. Kemudian untuk model pekerjanya terserah mau pakai yang mana, tapi di sini saya akan memakai yang office worker aja. Langsung setelah itu finish. Nah, untuk ini dihapus saja, martabak juga dihapus. Jadi kita membuat di eh, menu utama. Untuk langkah awal, kita menggunakan source. Source di sini sebagai kita ganti namanya sebagai kedatangan bahan baku. Kedatangan bahan baku. Setelah itu untuk agennya kita ganti ke martabak. Kemudian yang kedua menggunakan blok queue, blok antrian. Oh, sorry. Menggunakan select output 5 dulu di sini. Select output 5, share. Select output 5-nya itu show name-nya kita matiin. Kemudian kita hubungkan. Setelah menggunakan select output 5, kita menggunakan blok queue.
sebagai gunanya untuk menerapkan antrian varian sebanyak karena menggunakan tiga varian, jadi kita menggunakan tiga block view. Yang pertama, di sini ada terganti varian pertama itu menjadi martabak sosis. Kemudian yang kedua, martabak daging ayam. Kemudian yang ketiga, martabak daging sapi, Cok. Karena terlalu panjang kita tulis daging, martabak daging. Setelah itu kita hubungkan ketiganya. Setelah menghubungkan ketiganya, eh, kita perluas dulu di sini dari area simulasinya, karena terlalu kecil. Jadi 50%. Terus perluas saja, tinggal perluas. Setelah itu kita menggunakan time measure start untuk waktu total dari awal mulai proses sampai proses akhir. Ini kan dinamain waktu mulai. Setelah itu kita hubungkan ketiganya. Sorry, tapiin eh, nama-namanya dulu di sini. Setelah itu kita hubungkan semuanya di waktu mulai. Nah, setelah itu kita menggunakan untuk proses pertama kita menggunakan yang namanya block service di sini. Block service, block service sendiri kita namain sebagai proses awalnya itu pembuatan kulit martabak. Pembuatan kulit martabak. Setelah itu kita menggunakan service lagi, langsung di drag aja di sini. Kita namain sebagai proses kedua. Proses keduanya adalah persiapan isi martabak. Kemudian proses ketiga yaitu adalah pengisian martabak. Dan proses yang terakhir, proses keempat, itu adalah penggorengan. Gorengan. Namanya penggorengan itu supaya nggak terlalu panjang. Kemudian kita lebarin lagi di sini. Nah, setelah itu kita sambungin dulu.
blok service ini. Nah, setelah semuanya terhubung, kemudian kita menggunakan waktu total, yaitu adalah menggunakan blok time measure n. Hmm, Kita kasih nama waktu total. Langsung dihubungkan aja sama waktu total. Dan yang terakhir, kita menggunakan sing untuk sebagai eh, martabak terjual. Kita namain martabak terjual. Langsung disambungkan aja. Setelah itu, untuk pekerjanya, yaitu operator tadi, kita menggunakan resource pool. Kita letakkan aja di sini operator satu, operator satu, dari sini. Karena di UMKM yang telah dilakukan pengamatan ini pekerjanya hanya tiga, di sini jadi saya hanya akan menggunakan tiga operator saja. Copy aja. Operator 2 kita taruh di bawah persiapan uji martabak dan operator 3 yaitu pada bagian eh, mengerjakan dari pengisian proses 3 dan proses 4 yaitu pengisian martabak dan penggorengan. Nah, awalnya dari sini dulu, kita dari kedatangan bahan baku dulu, kita masukkan datanya. Arrival rate-nya adalah 10 per kita buat per jam, karena dari pengamatan yang telah dilakukan adalah kata penjual sehari itu bisa menjual sekitar 60 sampai 70 martabak per harinya. Nah, karena jam kerjanya itu jam 4 sore sampai jam 11 malam, sekitar 7 jam. Saya bagi 7 jam dibagi, sorry, eh, jumlah martabak terjual sebanyak 70 bagi dengan 7 jam. Jadinya mendapatkan 10 per jam. Kemudian untuk Q di sini juga agen type-nya jangan lupa diubah jadi martabak. Martabak. Setelah itu untuk select output 5-nya, probability 1, kita pakai persentase terbanyak itu di probability 3 yaitu adalah martabak daging. Sedangkan untuk martabak sosis dan martabak ayam kita menggunakan probability 0,3, kemudian 0,3 dan untuk probability ketiga kita menggunakan 0,4 karena setelah melakukan wawancara, kata penjual yang paling laku adalah martabak daging sapi. Ya, setelah itu untuk pembuatan kulit martabak, di sini kita pakai operator satu. Untuk Q capacity-nya kita pakai maksimum. Eh, Sebelum lanjut ke mengisi dari data resource pool dan service ini, kita buat eh, area modelnya dulu. Pertama kita pakai path tab ini sebagai
antrian dari bahan baku sebelum masuk proses. Kita pakai karena menggunakan tiga varian, kita pakai antrian antrian ini juga sebanyak tiga. Nah, setelah itu kita namain antrian awal, antrian misal sosis dari martabak sosis. Kemudian yang kedua, antrian dari martabak ayam. Kemudian yang ketiga, kita ganti juga di sini antrian dari martabak daging. Setelah itu kita ke rectangular node, kita buat di sini adalah waktu tunggu sebelum masuk dalam proses. Nah, setelah itu kita kasih nama. Kemudian setelah itu kita ambil rectangular node lagi sini, kita namain sebagai tempat operator. Operator satu. Oh ya ini coba dinamain jadi eh, namain antri dari proses satu yaitu pembuatan kulit martabak. Pembuatan kulit martabak. Kemudian kita menggunakan point node, menggunakan point node di sini kita kasih nama stasiun kerja. Stasiun kerja dari pembuatan kulit martabak proses pertama. Martabak. Ada aja. Nah, setelah itu kita blok, kita copy sesuai sebanyak prosesnya. Nah, karena operatornya hanya menggunakan tiga pekerja, di sini kita push, kita ubah jadi bentuknya segini. Nah, dari ini kita namain dari proses kedua, yaitu adalah persiapan isi martabak. Isi martabak. So, ini juga dinamain sebagai tempat operator dua. Kayak ini antri dari persiapan isi martabak.
Setelah itu yang ini adalah antri dari proses ketiga, itu adalah antri pengisian martabak. Kemudian untuk stasiun ketiga, stasiun pengisian martabak. Setelah itu ini adalah antri dari proses keempat, antri dari penggorengan. Setelah itu untuk tempat operatornya, tempat operator, sorry, tiga, dan stasiun kerja, yaitu adalah stasiun penggorengan. Kalau udah jadi kayak gini, kita masukkan dari agen location. Agen locationnya di sini eh, antri pembuatan dari proses pertama, antri pembuatan proses pertama. Oh, sorry, sorry, sorry. Proses pertama itu ya antri pembuatan kulit martabak. Kemudian untuk locationnya, proses selanjutnya kita buka dari eh, 3D object untuk mensimulasikan mesin yang digunakan di sini. Bisa pakai terserah, misalnya dari hmm, manufacturing, pakai filling mesin untuk yang pertama, ini yes aja. Nah, yang kedua juga menggunakan mungkin yang heat filling mesin. Kemudian yang ketiga itu ambil dari CNC, bikin bar feeder, dan kemudian kita pakai yang terakhir, bar feeder yang merah. Setelah itu, kita klik di sini dari tempat operator satu, kita ubah operatornya itu menjadi satu. Nah, ini kan hadapnya ke samping, ini diubah jadi 270 supaya hadapnya ke depan. Nah, seperti ini. Ini juga sama, traktornya kita ganti satu dan ubah arahnya. Begitu juga untuk yang operator ketiga. Terus, kemudian untuk pembuatan kulit martabak proses pertama di sini agen locationnya kita buat ke antri pembuatan kulit martabak. Setelah itu untuk location delaynya itu kita ambil yang stasiun dari pembuatan kulit martabak. Kemudian untuk delay time-nya di sini saya telah menyiapkan datanya di Excel. Kemudian data ini, data waktu ini dibuat dalam bentuk eh, seperti ini. Dari atas ke bawah gini lah. Setelah itu kita copy datanya masuk ke EasyFit, masuk ke EasyFit.
Setelah itu data pertama kita analyze fit distribution, pilih yang fit distribution, kemudian ambil yang discrete. Nah, bisa dilihat ini kita mendapatkan D uniform. Setelah itu langsung kita masukkan ke data analyticnya dengan A13 dan B17. Itu kita scroll A, terus kita delete. Kemudian kita pilih yang bagian sini, kita cari yang uniform discrete dengan minimal maksimal tadi itu yang A dan B tadi itu dengan A13 dan B17. 14 dan B-nya 17. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut ke sini operator. Sorry, kita lanjut ke proses kedua. Ini persiapan isi martabak. Untuk resource-nya kita menggunakan operator 2. Kemudian queue capacity-nya kita menggunakan maksimum. Oh iya, tadi yang queue capacity-nya eh, belum diubah jadi maksimum. Oh, udah ternyata. Kita lanjut aja sini. Yaitu untuk agen location-nya kita pilih yang antri persiapan isi martabak dan stasiun kerja adalah persiapan isi martabak. Kemudian kita delete terlebih dahulu. Oh iya, dari kita ke isi feed lagi, kita kembali ke tabel 1 menggunakan data yang kedua, data proses kedua. Kemudian kita analyze feed distribution, pilih yang discrete. Setelah itu kita di sini mendapatkan binomial. Kembali ke analogic. Oke, di sini dari yang awal karena tadi eh, ada trouble, kita ulangi lagi di sini. Pertama kita ubah atraktornya semua dari kotak-kotak pekerja tempat operator ini menjadi atraktornya satu aja. Setelah itu kita ubah atraktor pasti akan muncul seperti ini dan diubah menjadi orientasinya menjadi plus 270. Setelah itu untuk pemilihan mesinnya juga bisa diambil seperti yang telah dijelaskan di 3D Object di sini. Sebelum menuju ke proses pembuatan di service, di blok service, kita ke presentation sini, ambil 3D Windows. Setelah itu, kita ke pembuatan kulit martabak pertama. Untuk awal kita masukkan karena di proses satu kita menggunakan operator satu, jadi kita masukkan di resource setnya ini adalah operator satu. Setelah itu maksimum queue capacity-nya dicentang. Kemudian untuk agen location-nya di sini kita menggunakan yang antri pembuatan kulit martabak. Jadi eh, ini antri pembuatan kulit martabak di bagian sini, kotak yang ini. Kemudian untuk yang agen location delay-nya di situ adalah menggunakan stasiun kerja. Jadi stasiun kerja yang awal, proses awal, yaitu adalah stasiun pembuatan kulit martabak di sini kita mencet. Setelah itu untuk delay time-nya di sini hapus, masuk ke bagian hmm, Excel. Di sini saya telah menyiapkan data Excel. Data Excel di sini saya sudah rangkum jadi satu di tabel bawah data isi feed ini. Setelah itu untuk datanya kita copy ke software isi feed. Nah, karena tadi
ada trouble untuk videonya, saya udah masukin, jadi kita delete dulu. Untuk yang pertama di sini kita blok dari kolom 1 sampai 10 di blok, kemudian klik analyze, klik fit distribution, kemudian pilih yang discrete. Nah, muncullah di uniform. Jadi sekalian kita kembali lagi ke tabel. Setelah itu kita analyze lagi menggunakan fit distribution dan jangan lupa pilih discrete. Di sini keluar yang binomial. Setelah itu kita lanjut lagi untuk data proses ketiga. Analyze, fit distribution, jangan lupa discrete. Kemudian kembali lagi ke tabel dan data proses keempat, analyze, fit distribution, kemudian kita klik yang discrete. Nah, untuk eh, yang pertama, kita kembali ke logic. Nah, untuk delay time-nya kita hapus dulu, delay time. Kemudian tadi menggunakan data, di sini pilih yang sesuai dari AnyLogic berikan. Untuk proses data proses pertama, di sini adalah menggunakan D-uniform. Setelah itu kita cari di probability distribution-nya, kita bilang di uniform discrete. Nah, untuk data A dan B kita masukkan 13 dan 17, 12 dan 17. Nah, min max itu maksudnya adalah kalau min itu yang A di tabel isi fit tadi dan max itu adalah yang B. Setelah itu kita oke. Kemudian untuk persiapan isi martabak, proses kedua yaitu kita masukkan tentu saja operator kedua. Kemudian maksimum queue capacity dicentang. Untuk agen location-nya kita pilih dari yang antri proses kedua yaitu adalah antri proses eh, persiapan isi martabak. Nah, ini setelah itu untuk stasiun kerjanya kita pilih juga stasiun kerja kedua yaitu adalah persiapan isi martabak. Untuk delay time seperti biasa kita delete, setelah itu pencet ini kembali ke isi fit untuk validasi data kedua yaitu adalah menggunakan binomial. Jadi kita cari di sini binomial dengan n tadi sekitar 24 dan untuk p-nya 0,95862. 0,95862. Sorry, 62. Kemudian klik OK. Setelah itu kita ke pengisian martabak. Dan untuk pengisian martabak dan gorengan itu dilakukan oleh satu operator yaitu di operator 3. Jadi kita klik di operator 3 dan queue capacity-nya kita centang. Untuk agen location-nya kita ambil di antri pengisian martabak. Setelah itu untuk stasiun kerjanya adalah stasiun pengisian martabak. Setelah itu kita delete dan ambil di cost probability, kembali ke data isi fit tadi, kita bilang ketiga, isi fit ketiga. Nah, dari sini menggunakan D uniform lagi dengan min 4 dan maxnya 6. 4 dan maxnya adalah 6. Kita oke. Setelah itu ke penggorengan menggunakan operator 3 juga karena dilakukan oleh satu operator yang sama. Untuk queue capacity-nya kita pakai maksimum, kemudian agen location-nya kita menjadi ganti entry penggorengan. Dan di sini juga
jadi stasiun penggorengan. Setelah itu untuk delay time-nya kita hapus, kembali ke isi bit dan bit 4. Nah, 338 dan B-nya 414. Klik OK. Setelah itu kembali ke operator. Kita menggunakan operatornya. Di sini kita ubah static. Kemudian untuk new resource-nya kita pakai operator. Nah, home location-nya di situ menggunakan tempat operator satu. Di si nya kita pakai resource call block karena kita tidak menggunakan istirahat, jadi kita langsung lanjut saja ke operator 2. Untuk operator 2-nya kita menggunakan yang statik juga, kemudian kita ubah ini menjadi operator. Terus home location-nya kita ubah ke tempat operator 2. Nah, ini ubah jadi resource call properties. Setelah itu untuk operator 3 ini dibiarkan resource type-nya adalah moving karena dia nggak diem di satu proses aja. Jadi dia akan mencakup dua proses. Jadi kita buat moving. Setelah itu untuk agen resource unitnya kita pakai operator. Operator di sini. Setelah itu eh, home location-nya kita ganti ke tempat operator ketiga. Nah, ini juga diubah resource pool. Setelah itu kita ke waktu total. Time measure block-nya itu kita menggunakan waktu mulai. Terus data set capacity-nya kita ubah jadi 9999. Dan martabak, di sini dipastikan ada agen type-nya juga martabak. Terus kita coba simulasikan. Mohon maaf, di sini ada yang terlewat. Di sini pada bagian Q untuk kapasitinya kita pakai maksimum capacity. Kemudian agen lokasinya kita pakai antrian ayam. Sorry, antrian sosis. Antrian sosis. Kemudian eh, setelah itu yang kedua kita menggunakan maksimum capacity dan agen lokasinya juga yang kedua itu adalah ayam. Kemudian yang ketiga di sini martabak daging menggunakan maksimum capacity dan menggunakan agen location-nya di antrian daging. Nah untuk eh, ini bagian queuing-nya tetap menggunakan Vivo, yaitu kita coba running. Nah dari sini kita bisa lihat simulasi kerjanya di situ. Di sini kita bisa Windows 3D untuk lihat, oh ini aliran barangnya seperti ini. Kembali ke original, baca. Nah, di sini dapat terlihat eh,
adanya ketidakmerataan eh, utilitas antar operator, yaitu artinya pembagian pekerjaannya terlalu berat pada atau terlalu timpang pada operator ketiga, yaitu di sini adalah sebanyak 83%. Nah, dari standarnya sendiri, kalau 83% itu sudah termasuk beban kerja yang berlebihan atau bisa disebut overload. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi pekerjaannya udah overload sampai 83%, kita lakukan yaitu adalah skenario perbaikan. Jadi di sini kita pindah kerjanya, si operator 2 ini kita pindah nanti juga di penggorengan. Dan operator satu ini dia yang mengerjakan ketiga proses ini. Untuk langkah awal di sini kita ubah operator satu di sini. Oh, nggak usah. Langsung ke proses 2 di sini kita ubah, kita hapus jadi ke operator satu, sorry, ke operator satu. Nah, ini juga kita ubah ke operator satu, ke operator satu. Jadi tiga proses awal ini dikerjakan oleh si pekerja satu. Nah, untuk eh, proses keempat, mana konsepnya itu kok ada dua operator dalam satu penggorengan. Itu bisa dilakukan karena kalau di wajannya warung martabak itu besar ya, jadi bisa muat untuk dilakukan dua orang oleh dua orang gitu loh. Atau dengan menggunakan penambahan wajan dan kompor baru di sini. Jadi di penggorengan itu bisa menggunakan dua pekerja supaya nggak ada waktu tunggu yang lama sampai martabaknya itu jadi. Nah, di sini operator 3, tapi kita pencet tanda plus di sini. Sorry, at least di bawah ini. Kemudian kita tambahkan di operator 2. Setelah itu kita coba running ulang, play. Nah, dapat dilihat di sini untuk utilitas pekerjanya setidaknya lebih merata dari bila dibandingkan dengan utilitas pekerja yang awal tadi. Jadi di sini untuk operator satu, di situ dia bertambah. Jadi yang awalnya 3% itu menjadi 10%. Kemudian untuk operator 3 dan operator 4 di sini utilitas kerjanya mencapai 52% dan 42%. Setidaknya dia nggak eh, bekerja berlebihan sampai overload, tadi utilitasnya mencapai 83%. Untuk kegiatan selanjutnya, setelah analogi ini selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya, akan menjelaskan tentang simulasi dinamis menggunakan aplikasi fencing. Oke, di sini saya akan melanjutkan, yaitu adalah pembuatan simulasi dinamis menggunakan aplikasi fencing, yaitu menjelaskan tentang hukum sebab akibat. Untuk, nah di sini kita membuat nih model untuk initial time-nya, di sini menggunakan adalah tahun 2025 dan final time-nya itu kita menggunakan 2025 karena kita juga eh, untuk unit short time-nya kita menggunakan eh, minggu, dan untuk integration type-nya itu tetap di Euler. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pilih yang variabel di sini. Kita buat itu awal jumlah produksi maksimal. Setelah itu kita buat lagi yaitu adalah persentase keberhasilan produksi. Produksi kemudian martabak hasil produksi. Setelah itu
Untuk yang salah satu yang utama di sini adalah ketersediaan stok martabak. Kemudian dipengaruhi oleh juga permintaan pelanggan. Dan permintaan pelanggan itu dipengaruhi oleh rasio permintaan harian. Nah, kemudian sisi lain juga ada martabak yang tidak terjual. Hmm, Martabak tidak terjual dipengaruhi oleh persentase martabak tidak terjual. Setelah itu ada jumlah permintaan. Jumlah permintaan yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah permintaan dan dipengaruhi oleh penurunan jumlah permintaan. Dan mereka berdua juga dipengaruhi oleh persentase, persentase peningkatan permintaan dan persentase penurunan jumlah permintaan. Penurunan jumlah permintaan. Oke. Nah, setelah itu kita rapiin, pilih yang tangan, kata ini. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan row. Row ini. Kita pencet, kita hubungkan sama martabak hasil produksi. Hubungkan juga sama persentase keberhasilan. Setelah itu, hasil permintaan harian juga dengan permintaan pelanggan. Dan mereka berdua juga mempengaruhi ketersediaan stok martabak. Ini, setelah itu jumlah permintaan juga mempengaruhi permintaan pelanggan. Kemudian ini permintaan pelanggan juga mempengaruhi dari jumlah permintaan dan jumlah permintaan pun juga mempengaruhi dari peningkatan jumlah permintaan. Sorry, ini. Setelah itu rapin lagi, ntar rapin dikit, kayak lebih enak aja dilihatnya. Nah, setelah itu kita klik kanan di pojok sini di row-nya, bukan di garisnya ini, tapi di pojok ini kita klik karena ini mempengaruhi secara positif, juga mempengaruhi secara positif. Dan martabak hasil produksi ini juga berpengaruh secara positif ke arah ketersediaan stok martabak. Kemudian ada rasio permintaan harian, sini juga positif. Kemudian jumlah permintaan pelanggan ke sini juga positif. Dan
Permintaan pelanggan tentu saja berpengaruh negatif karena mengurangi mat- ketersediaan stok martabak. Setelah itu, stok martabak juga di sini berpengaruh secara positif, dan ini berpengaruh secara negatif. Setelah itu, untuk bagian jumlah permintaan juga berpengaruh secara positif, pengaruh juga secara positif. Kemudian, penurunan jumlah permintaan tentu saja memiliki efek negatif. Ini memiliki efek yang positif. Setelah itu, ini juga bagiannya juga positif, dan sini juga positif. Nah, setelah jadi seperti ini, kita kontrol A, klik kanan di bagian garis ini. Nah, kita ubah jadi arrow colornya jadi warna sesuai warna map saya, yaitu adalah map hijau. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada pada software fencing. Yang pertama adalah pada jumlah produksi maksimal dengan martabak hasil produksi memiliki hubungan yang positif. Karena semakin meningkat jumlah produksi maksimal, maka hasil martabak yang diproduksi juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, pada persentase keberhasilan produksi dengan martabak hasil produksi juga memiliki hubungan yang positif. Karena jika persentase keberhasilan meningkat, maka martabak hasil produksi juga akan ikut meningkat. Selanjutnya, hubungan antara martabak hasil produksi dengan ketersediaan stok martabak itu juga memiliki hubungan yang positif. Karena jika jumlah martabak hasil produksi itu meningkat, maka ketersediaan stok martabak akan meningkat juga. Kemudian, pada hubungan antara ketersediaan stok martabak dengan martabak yang tidak terjual itu juga memiliki hubungan yang positif. Karena semakin banyak ketersediaan stok martabak, maka persentase martabak tidak terjual itu akan semakin kecil. Terus, pada hubungan antara persentase martabak tidak terjual dengan martabak tidak terjual memiliki hubungan yang positif juga. Karena ketika persentase martabak tidak terjual itu meningkat, maka jumlah martabak yang secara absolut menjadi tidak terjual juga akan bertambah. Pada hubungan antara jumlah permintaan dan peningkatan permintaan memiliki hubungan yang positif juga. Karena apabila jumlah permintaan pelanggan itu meningkat, hal ini akan memicu tren peningkatan permintaan juga. Kemudian pada hubungan antara persentase peningkatan permintaan dengan persentase permintaan dengan peningkatan jumlah permintaan memiliki hubungan yang positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan permintaan seperti promosi, popularitas, itu akan meningkat juga sesuai jumlah permintaan pelanggan. Pada hubungan antara peningkatan permintaan dan jumlah permintaan memiliki hubungan yang positif juga. Karena semakin banyak permintaan yang ada, maka jumlah permintaan total juga akan bertambah. Pada hubungan antara penurunan permintaan dan persentase penurunan itu memiliki hubungan yang positif juga. Karena ketika terjadi penurunan permintaan dari pelanggan, maka persentase penurunan permintaan secara keseluruhan itu juga akan meningkat. Selanjutnya, selain memiliki hubungan yang positif, terdapat juga hubungan negatif antar variabel. Contohnya seperti pada hubungan antara peningkatan martabak tidak terjual dengan ketersediaan stok martabak,
itu memiliki hubungan yang negatif. Kenapa? Karena peningkatan martabak tidak terjual itu akan mengurangi ketersediaan stok martabak secara keseluruhan. Selanjutnya, pada hubungan antara martabak tidak terjual dengan persentase keberhasilan produksi, itu juga memiliki hubungan yang negatif. Kenapa? Karena jika martabak tidak terjual itu meningkat atau martabak yang tidak laku itu meningkat, maka persentase keberhasilan produksi itu juga akan menurun. Selanjutnya, pada hubungan antara jumlah permintaan dengan penurunan permintaan memiliki hubungan yang negatif juga. Kenapa? Karena jika jumlah permintaan meningkat terlalu tinggi, pada akhirnya akan memicu penurunan permintaan. Selanjutnya, pada hubungan antara penurunan permintaan dengan jumlah permintaan itu juga memiliki hubungan yang negatif. Kenapa? Karena jika penurunan permintaan itu meningkat, maka jumlah permintaan akan menurun juga. Pada hubungan antara persentase penurunan dengan jumlah permintaan itu juga memiliki hubungan yang negatif. Kenapa? Jika persentase penurunan permintaan itu meningkat, maka jumlah permintaan juga akan menurun. Itu adalah penjelasan dari software fancy yang telah kami kerjakan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai tugas besar praktikum simulasi komputer 2025. Kami mohon maaf bila masih ada ketidaksempurnaan dan salah kata atas apa yang telah kami kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.